Saya akan membagikan satu hal yang sangat penting supaya perjalanan 10 tahun ke depan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersama-sama mencapai. Dan apa yang sudah kita canangkan, saya tidak ingin satupun di antara saudara tidak ikut, rugi nanti. Ya, ada satu kejadian di Perjanjian Lama ketika saya lupa itu Nabi Elisa atau Elia ya. Dia menyampaikan tentang bagaimana pada waktu itu kan terjadi kelaparan yang sangat besar, saudara. Dan seorang raja itu sampai dia mengalami kebingungan. Namun ada seorang nabi, saya lupa kisahnya, nabi ini menyampaikan bahwa akan terjadi satu masa di mana Tuhan mengadakan kuasa pembalikan. Dan itu dikerjakan oleh 4 orang yang sakit kusta. Ya, nanti cari di surat raja-raja, saya lupa. 4 orang sakit kusta itu masuk ke perkemahan orang-orang tentara ya, Aram ya, raja itu ada satu orang imam atau siapa yang intinya begini, mereka nggak percaya, saudara. Ya, 2 Raja-Raja 7 ya. Ini bagus, nanti dicari aja ya. Jadi nanti dibaca sendiri aja karena waktu ya. 2 Raja-Raja 7 saudara nanti ayat 3 nanti dibaca kisahnya, intinya gini. Itu ada imam juga atau siapa yang tidak percaya bahwa akan terjadi. Dan Nabi ini berkata, oke, nanti semua orang akan menikmati dan kamu akan melihat saja. Ya, ada orang-orang yang tidak menikmati, hanya melihat. Bahkan terjadi waktu itu di pintu gerbang, ya semua rakyat menjarah mendapatkan makanan dan orang yang tidak percaya itu terinjak-injak dan mati. Oke, baca sendiri ya. Nah itu bisa terjadi hanya bagi orang-orang yang tidak percaya dan mereka hanya memantau. Bapak Ibu Saudara, daripada kita hanya melihat berkata, ya nanti aja kita lihat, jangan, lebih baik terlibat. Ya, apalagi visi 10 tahun ke depan ini tidak main-main. Ya, tadi saya mendapatkan WA dari seorang yang baru bertobat, yang saya ceritakan kesaksian bagaimana dia dari seorang belum percaya, kemudian dia menjadi Kristen dan sangat peka sampai hari ini. Dan dia mendengar dan mengikuti live streaming kita, dan dia katakan bahwa visi 10 tahun ke depan itu bahkan Tuhan akan nyatakan 4 tahun ke depan itu sudah terjadi bahwa NCC Indonesia Internasional dipakai Pak. Ada satu restorasi terjadi, ya amin. Mari saudara, saya berharap Bapak Ibu Saudara melihat. Kalau Bapak Ibu Saudara mau benar-benar memahami kekristenan dengan benar. Kekristenan bukan agamawi. Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat itu. Ya, kekristenan bukan dibangun hanya untuk kemegahan, hanya untuk popularitas, tidak ada artinya itu saudara. Tapi kekristenan itu dibangun untuk berjalan pada rancangan Allah. Kita dibawa bergerak. Ya. Maka gereja yang hidup itu gereja yang bergerak dengan visi yang Tuhan berikan. Dan semua jemaat mendukung ke arah visi yang Tuhan berikan. Dan Bapak Ibu Saudara akan merasakan tuntunannya. Disitulah kuasa tabut Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Ya, pemeliharaannya itu seperti buli-buli yang berisi mana, surgawi, dan kemudian otoritas Allah itu ada di tongkat Harun dan juga 2 loh batu itu firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup saudara. Maka hidup saudara akan dipenuhi dengan hal-hal yang supranatural itu terjadi. Ya, saya berpesan tidak ada satupun
yang tertinggal. Nah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan bicara satu tema, yaitu with God all things are possible. Jadi bahasa Indonesianya, bersama Tuhan maka segala sesuatu itu mungkin. Ya, nah kita selalu memakai kalimat ini hanya melulu untuk mujizat dan berkat. Padahal jauh lebih dari hal itu. Sama seperti yang ketika Maria mengalami kedatangan daripada malaikat dan Maria diberitahu satu berita yang sungguh mengejutkan, dan malaikat memulai beritanya dengan, "Hai Maria, engkau menerima kasih karunia, dan nanti Desember kita akan memperingati Bapak Ibu Saudara kelahiran Tuhan Yesus." Lukas 1 tolong dibuka, itu ada satu kata-kata yang luar biasa. Ya, saya langsung aja, Lukas 1 ayat 37 dikatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Nah, saya senang dalam bahasa King James Version, maka itu saya bawa Alkitabnya Saudara, karena sudah lama. Ini Alkitab masih baru, karena punya saya justru diambil, ditukar. Karena dia ingin yang tidak pakai cover yang hitam dan ada seperti kulit buaya. Jadi ada seorang yang mau beli Alkitab dan dia minta, "Saya minta seperti Bapak, saya nggak mau cover ini." Ya punya saya yang sudah agak lama saya kasihkan, saya ditukar dengan yang baru. Ya memang agak beda sedikit, tapi sangat membantu. Ya. Nah, di sana dikatakan, "For with God nothing will be impossible." Ada kata with God. Ini Saudara, jadi kalau kita selama ini berpikir bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, aku percaya Allah itu Maha Kuasa. Tapi apakah Saudara percaya bahwa Allah Maha Kuasa? Ini yang kita nggak pernah sadari dan tidak mengakui keberadaan Allah. Tuhan Yesus datang ke dunia, khususnya ke hidup saudara, untuk membawa saudara mengenal Allah, mengenal Bapa. Dan Bapa itu Maha Kuasa. Kemahakuasaannya itu akan dinyatakan kepada orang yang percaya. Definisi kata percaya ini bagaimana? Kalau saudara hanya melihat Allah dari sisi knowledge, pengetahuan saudara bahwa Allah itu Maha Kuasa, semua orang tahu, setan pun tahu Allah Maha Kuasa. Tapi apakah saudara mengalami Allah Maha Kuasa? Ini yang penting. Allah Maha Kuasa itu akan saudara alami, itu terjadi di dalam saudara dulu. Yang ngerti katakan amin. Baru saudara berkata Allah Maha Kuasa. Saudara jangan berkata begini, Allah sanggup memindahkan gunung satu pindah gunung lain. Udah saya percaya Allah bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Udahlah gak usah ngomong begitu. Semua orang yang gak punya Tuhan aja, yang gak beragama, dia percaya kalau Gusti Allah itu Maha Kuasa, dia menciptakan. Tapi masalahnya apakah saudara ngalami? Jika kita selalu berkata bahwa kemahakuasaan Allah itu terjadi melalui berkat-berkat dan mujizatnya. Bapak Ibu Saudara, mujizat pertama yang terbesar, yang lebih daripada berkat jasmani adalah pertobatan saudara. Mujizat pertama yang saudara alami bahwa Allah berkuasa itu perubahan saudara. Saudara bisa menerima Tuhan Yesus, saudara bisa mengakui dosa saudara, itulah mujizat yang pertama yang terjadi dalam hidup saudara. Maka saudara tetap percaya bahwa Allah pembuat mujizat, aku percaya. Maka itu dalam Efesus 3, Bapak Ibu Saudara tolong buka Efesus 3 ayat 20 yang sangat terkenal. Mari kita lihat dulu supaya saudara akan mengerti tentang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam bahasa Inggrisnya with God, bersama Tuhan. With God, bersama Tuhan saudara.
Efesus 3 ayat 20, bahasa Indonesianya saja. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari apa saudara? Kuasa yang bekerja di dalam kita. According to the power that works in us. That works in us itu kerja. Jadi kalau saya ditanya, Bapak percaya mujizat? Wah ya sangat percaya mujizat. Lah buktinya mana Bapak sakit, tidak sembuh-sembuh. Loh, mujizat itu bukan cuma sakit sembuh. Saudara harus mengerti. Ada banyak pendeta sakit mati kok, kena COVID mati kok, pendeta. Dan kita ini kan selalu memikirkan mujizat. Itu dari sisi berkat, materi. Tidak. Saya sampai mati saudara, tidak sembuh, saya tetap percaya Allahku pembuat mujizat. Karena apa? Loh karena model Fabianus begini bisa berubah itu kan impossible. Coba ngomong kanan kiri, mujizat loh kalau kamu bisa ibadah itu sebetulnya, mujizat. Mujizat kalau kamu bisa Kristen, modelmu itu loh, dapurmu itu loh. Ya, mujizat. Anda ngakui enggak? Coba toh lihat dulu tuh. Betul enggak? Siapa sih kita ini? Tapi kalau malam hari ini kita bisa berdiri sebagai imam, mengangkat tabut bersama-sama berdoa menyembah, saya percaya Allah pembuat mujizat, Dia hadir di tengah kita dalam hidup saudara. Makanya dikatakan ini penting, nyadari dulu bagaimana Ia bekerja, that works in us, kerja dulu. Jadi saya tahu mujizat itu terjadi dalam hidup saya. Saya bisa memaafkan papa saya, itu mujizat. Katakan amin. Saudara disakiti, tidak balas itu mujizat. Amin. Gitu loh saudara. Jadi kalau saudara tidak mengerti hal ini, Anda belum tahu mujizat. Karena mujizat itu terjadi bukan di luar saudara, tapi di dalam saudara. Bukan penyakit saudara, bukan sakit penyakit, bukan. Nah kita mau belajar malam hari ini supaya Bapak Ibu Saudara mempercayai bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Buktinya mana? Lah saya. Maka itu buktikan bahwa Allah itu berkuasa dalam hidupmu. Buktikan dengan cara apa? You berubah. You bisa dilepaskan, you bisa tinggalkan dosa, you bisa melakukan semua yang baik. Itu mujizat. Anda bisa tetap beribadah, Anda tidak melakukan sesuatu yang jahat, itu mujizat. Katakan amin. Itu kebenaran saudara. Kenapa kok bisa? With God. Bersama Tuhan saya bisa ngampuni papa saya. Bersama Tuhan saya bisa memaafkan adik saya. Bersama Tuhan saya bisa menerima apa adanya. Bersama Tuhan saya bisa mengasihi istri, anak, keluarga saya. Bersama Tuhan saya bisa melayani. Bersama Tuhan saya bisa melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan manusia. Before with God, I can do all things. Bisa ngerti? Aku bisa lakukan semuanya. Paulus itu ngerti rahasia ini. With God, katakan bersama saya, bersama Tuhan. Jadi saudara jangan merasa kalau melakukan sesuatu itu sendirian. Ya enggak bisa. Enggak bisa pak, enggak bisa pak. Kok enggak bisa tok kamu itu. Bersama dia bisa. Dan Tuhan mengerjakan yang di dalam kamu dulu. Di luar saudara itu gagal berhasil, itu biasa. Untung rugi biasa. Enggak ada yang istimewa bagi saya. Tapi Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu persoalan apapun untuk mengubah yang di dalam saudara. Apapun persoalan saudara. Mau saudara untung, mau saudara rugi, mau saudara bangkrut, mau saudara di PHK, mau saudara dipromosikan. Semua akan bekerja untuk pribadimu. Bukan apa yang di luar saudara, bukan. Jangan pikir saudara kalau apa yang dikerjakan Tuhan diizinkan terjadi. Bahkan kecelakaan dan maut pun itu terjadi untuk mengubah kita. Sebab kalau kita tidak mengerti ini, kita tidak bisa berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara hanya slogan.
Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti, kalau saudara di dalam saudara belum berubah, Tuhan tidak bekerja. Tuhan tidak bekerja. Kalau yang di dalam saudara sudah berubah, percayalah, dia akan bekerja terus dalam hidupmu. Katakan amin. Kalau belum mimpi kali saudara, maaf ya, saudara doa sampai dengan cara apapun surga tidak terbuka. Itu rahasianya. Tidak bisa, tidak akan terbuka. Makanya tadi kan saya minta saudara rendahkan diri. Malah mujizat dilakukan oleh hamba-hamba. Kita bukan orang yang mencari motivasi berkat, kemakmuran, tidak. Tapi seorang hamba mendapatkan pertolongan hanya dari tuannya. Boleh saudara. Tapi saudara mengerti, Tuhan mengerti hati saudara. Hati saudara bukan tertuju pada berkat dan pertolongan. Walaupun saudara membutuhkan. Tapi hati saudara tertuju kepada Sang Pemberi berkat. Yaitu Tuhan Allah kita. Tepuk tangan buat dia. Katakan amin. Jadi ketika Maria mendapatkan pesan khusus dari malaikat bahwa dia akan mengandung. Ayat 34 Lukas 1, kata Maria pada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepada Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. For with God nothing will be impossible. With God. Bersama Tuhan semua mungkin. Karena dia yang menghendaki. Maka itu Maria berkata. Kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Hari Selasa saya sudah tunjukkan. Surga tingkat paling tinggi itu adalah hamba Tuhan. Saudara tahu kalau engkau memiliki predikat hamba, Allah mengerjakan segala sesuatunya bagi hambanya. Karena apa? Hambanya yang mentaati perintahnya. Dan perintahnya itu mengandung kuasa yang akan dikerjakan. Rahasia menjadi hamba Tuhan, itu rahasia pintu surga terbuka dalam hidupmu. Kalau engkau tidak pernah berani berkata aku hamba Allah, maka saudara, kuasa mujizat itu tidak akan pernah kau alami. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Bapak Ibu saudara harus mengerti malam hari ini ada satu kata yaitu bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Rasul Paulus berkata di dalam surat Filipi ya Bapak Ibu Saudara. Itu pernyataan Rasul Paulus yang sangat luar biasa. Filipi 4:13 itu bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Filipi 4:13 tolong dibukakan ya. Di sana dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ. Jadi selalu melalui, itu bersama. Di dalam Dia, karena saudara bersama Allah. Kalau saudara menjadi hamba Allah, saudara sadar bahwa hidupmu berjalan bersama Dia, maka saudara dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadamu. Dia yang memampukan. Makanya kalau saya tanya, Anda percaya sama Tuhan? Percaya Pak. Kalau kau percaya pada Tuhan, maka Dia akan memampukan mengubah apa yang tidak mungkin bisa kau lakukan. Yang ada di dalammu. Sifat-sifatmu,
kebiasaanmu, karaktermu, keterikatanmu dengan apapun. Lepas saudara. Asal engkau berkata bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Mari lakukan. Makanya tidak semua orang kok percaya itu. Nantilah minggu saya jelaskan lagi tentang konsep keselamatan. Kalau kamu percaya, pasti terjadi yang tidak mungkin. Karena Rasul Paulus mengerti rahasia ini. Dan dia percaya bahwa kalau dia melakukan sesuatu bersama Tuhan, maka Tuhan yang memberi kemampuan. Bapak ibu saudara, apakah Allah tidak bisa melakukan sesuatu apa yang dilakukan kepada Maria? Dan Allah tidak mengerjakan sesuatu yang dikerjakan melalui umatnya. Dan Allah tetap berbicara dan Allah tetap bergerak. Allah hidup. Bapak ibu saudara, Alkitab ini yang saudara baca ini bukan cuma kitab biasa tapi kitab kehidupan. Allah hidup loh. Allah itu kerja loh dalam hidupmu loh saudara. Saya tahu kok sejak tahun 98 dia berjalan kok saudara. Amin. Dia bekerja. Bukan oleh perintah saya. Tapi oleh ketetapan dia. Itulah orang benar. Orang benar hidup dengan iman. Kalau saudara hidup dengan iman, Allah hadir di tengah saudara. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu Ibrani 11 ayat 6. Nah iman yang bagaimana? Iman yang percaya dong. Percaya bagaimana? Percaya kalau bersama Tuhan aku bisa kok. Bukan hanya bisa apa, bisa dagang, bisa sukses. Tidaklah saudara, orang tuh bisa gak sukses kok. Udah gak usah terlalu muluk-muluk. Orang tuh bisa gagal, saya gak pernah takut. Ya, kita buka restoran, buka warung, buka perusahaan, bisa bangkrut, biasa. Tapi Allah bersama kita itu untuk menyelesaikan apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Di tengah kebangkrutan saudara, di tengah kegagalan saudara, Allah tetap memberi engkau kesanggupan untuk berdiri tetap melayani Tuhan dan membuka jalan bagimu. Allah itu buka jalan, jangan menyerah. Gitu loh, amin. Orang kalau udah percaya model gini, ya sudah, dia enggak takut gagal, berhasil apapun itu enggak ada masalah, itu enggak apa-apa. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Siapa yang percaya Allah ada? Siapa yang percaya Allah ada di dalammu? Edi percaya enggak Allah di dalammu? Bisa lepas kamu dari rokok? Tidak mungkin tidak bisa lepas. Pak Suwadi sudah berhenti ya? Jangan main-main loh ya. Buktikan kamu percaya. Sifatmu yang jelek lepas sudah. Kalau kamu tidak bisa lepas, kamu tidak percaya sama Tuhan. Tidak ada orang yang percaya Tuhan itu sifat lamanya masih ada dalam dirinya. Tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Nah mari kita bercermin dulu dong. Jadi 10 tahun ke depan tuh saya ajak saudara itu realita. Tuhan Yesus tuh gak senang orang suam-suam kuku. Dingin-dingin gitu loh, panas-panas. Jadi apa Tuhan itu ada toh? Ya buktikan ngoco aja. Kamu udah diubah gak? Jangan koar-koar, Tuhan besar, Tuhan besar. Besar apanya Tuhan? Tuhan tidak besar dalam kamu. Itu penting, itu fakta. Loh kalau saya diubahkan kok saudara? Jelas tahu. Katakan amin. Tuhan tuh hadir, Tuhan tuh hidup. Jadi jangan seperti orang agama. Orang beragama hanya bilang gini loh, Tuhan tuh di sono. Kalau orang Kristen Tuhan tuh di sini. Nah kalau Tuhan di sini, saudara diubah. Saya tunjukkan satu hal yang penting ya. Kita buka di Matius sekarang pada poinnya. Matius 19. Saya bacakan aja sesuatu yang impossible sebetulnya.
Tapi waktu saya mendapat ini tadi pagi dan saya merasa bahwa harus membawakan ke saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti sesuatu yang real. God is real. Saudara tidak akan bisa berkata dengan iman menyatakan kepada keluargamu, saudaramu, Tuhan itu nyata. Gak akan bisa sebelum kamu berubah. Katakan amin. Bukan cuman pinter Alkitab, percuma. Pinter Alkitab itu tidak menjamin. Tapi you berubah dulu. Gitu loh. Itu baru kamu bisa ngomong. God is real. Tuhan itu ada, benar ada. Dan saudara semakin settle imanmu, engkau semakin teguh mengikut Tuhan, dan engkau tidak akan pernah mundur selangkah pun. Mati kita lewati sama-sama. Amin. Amin. Paling manusia bisa membunuh hanya tubuh kita, bukan jiwa. Tapi Allah bisa membunuh tubuh dan jiwa kita. Katakan amin. Matius 19 ayat 16. Saya bacakan dengan cepat Bapak Ibu Saudara. Mari perhatikan dengan benar. Karena saudara akan mengerti konsep keselamatan yang benar nanti. Ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Tuhan Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di surat Injil yang lain, ya satu yang baik itu hanya Bapa, maksudnya Tuhan Yesus. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ini perhatikan saudara. Kalau kita mau ngerasa hidup ini lebih hidup, lakukan perintah Allah. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, hidup saya tidak hidup. Dan banyak orang hidup tapi tidak hidup. Tapi ketika saya bertemu Tuhan Yesus, hidup saya lebih hidup. Saya bisa menikmati hidup. Benar saudara, sempurna. Turuti segala perintah Allah, turuti. Itu hidup. Kalau saudara tidak menuruti perintah Allah, engkau tidak hidup. Ya. Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Tuhan Yesus, catat ya. Kata Tuhan Yesus, jangan membunuh. Jangan berzina. Berarti orang yang membunuh, dia mati selagi hidup. Orang yang berzina, dia mati selagi hidup. Ya hidupnya mati saudara. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. 21. Kata Tuhan Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Berat ya. Makanya doktrin keselamatan yang benar. Catat ya saudara. Di dalam keselamatan kekristenan bersyarat, bukan tidak bersyarat. Itu yang benar. Kalau selama ini saudara mendengar kasih karunia, sepertinya itu cuma-cuma tanpa syarat. Tidak. Kasih karunia diberikan itu di awal. Benih itu dari Tuhan.
tumbuhnya pohon sampai berbuah, manusia yang kerja. Katakan amin. Jadi keselamatan dalam kekristenan bersyarat, berat syaratnya, dan hampir-hampir kita tidak bisa diselamatkan. Makanya kita mengejar seperti Rasul Paulus. Mengejar hidup kekal. Hidup kekal itu harus dikejar. Bukan dibiarkan dia datang sendiri. Itu mimpi. Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dan di perikop yang lain dikatakan, Tuhan Yesus berkata, karena ia mengetahui bahwa orang muda itu hatinya di harta. Ya, Tuhan tahu orang muda itu hatinya di harta kok. Jadi yang utama itu bukan Allah, harta. Itu tahu Tuhan, tahu. Makanya Tuhan Yesus katakan, jual semuanya. Kalau kamu sempurna, ikut aku. Nah, ayat 23. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Sekarang Tuhan ngomong ke murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Garis bawahi. Saudara bisa mengerti? Murid-murid mendengar perkataan Tuhan Yesus, mereka berkata, siapa yang dapat diselamatkan? Mereka bingung, saudara. Sampai hari ini kita juga berkata, siapa yang bisa diselamatkan? Persyaratannya berat, tidak tanggung-tanggung. Jadi kalau selama ini saudara mendengar pengajaran, pikirnya, oh kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Oh kita ini tetap diselamatkan, sekali selamat tetap selamat. Nikmatilah, satu hari nanti engkau akan tertolak. Tidak main-main. Apalagi saudara yang melakukan apa yang Tuhan Yesus larang tadi, Anda melakukan, Anda penghuni neraka kelas 1. Ya, di neraka itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Anda mau milih mana? Jangan ada yang milih. Kita masuk surga, kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada. Paling rendah lo ada. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ya memang berat. Siapa yang bilang ringan? 26. Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Saudara, ikut Tuhan Yesus bagi manusia impossible. Kalau saudara ikut Tuhan Yesus merasa Anda bisa, Anda belum sampai kepada iman keselamatan. Gak mungkin saudara bisa ikut Tuhan Yesus. Makanya orang seenaknya aja ikut Tuhan Yesus dipikir ikut siapa. Tidak gampang saudara. Bagi manusia itu tidak mungkin. Jadi kalau tetanggamu, saudaramu lihat kamu itu, yang kamu lakukan itu gak normal, baru kamu lulus ikut Tuhan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Sekali lagi, yang ngerti amin. Kalau saudaramu melihat ini normal, Anda belum sampai. Bisa ngerti sekarang? Siapa yang berkata ikut Tuhan Yesus itu mudah? Siapa? Makanya kita ini bisa tertati-tati, terseret-seret, terseok-seok, delosor-delosor. Tidak apa-apa, pokok ikut Tuhan Yesus. Bagi manusia tidak mungkin, Bu, Pak. Jadi jangan tanya sama saudaramu yang bukan Kristen. Tanya sama temanmu bukan Kristen. Atau tanya orang Kristen yang masih duniawi, yang tidak ngerti kebenaran. Jangan tanya.
Karena kalau kamu tanya, kamu langsung kendor. Karena mereka selalu mencari yang possible, yang mungkin. With God, bersama Allah, itu yang mustahil itu tidak mustahil. Sekarang saudara bisa ngerti ya. Saudara pikir kekristenan itu enak, gampang. Anda itu dapat kasih karunia, bisa nyanyi, bisa sorak-sorai. Gusti Yesus kok dibanding-banding ke joget-joget. Bisa gitu itu mustahil. Cobalah flashback lah hidup saudara. Hidup saudara yang paling kotor itu loh. Flashback kok. Kalau kamu bisa ibadah malam hari ini, ada sesuatu yang mustahil terjadi dalam hidupmu. Tidak mungkin. Syukuri itu. Syukurono. Makanya orang-orang dari seberang itu kamu sampai enggak militan. Sini-sini coaching. Yang kelahiran Kristen udah biasalah saya bilang, enggak tahu nanti. Tapi yang sudah dari seberang ya, enggak kenal Tuhan di jamaah. Kalau kamu enggak menjadi the best nomor 1 dalam melayani Tuhan, rugi. Pulang aja bawa sarungmu aja. Tanggung-tanggung nih. Yang ngerti katakan amin. Karena mereka tahu saudara, impossible. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan with God all things possible, bersama Tuhan. Ibadah mau Selasa, mau Kamis, mau Sabtu, mau Minggu, mau 5 kali, 6 kali bersama Tuhan. Semuanya mungkin sebab Anda pengikut Kristus. Pengikut Kristus sejati, 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 sejati. Jangan Anda pikir possible. Kita bisa ibadah gini nih impossible. Kita bisa dijanti ibadah itu impossible. Makanya manfaatkan tempat ini semaksimal mungkin sampai Tuhan itu datang. Biarlah tempat ini dipenuhi api Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang sama saya, ini kalau kompor tempat ini gak boleh padam, nyala terus. Siap bos. Loh, karena impossible loh saudara. Coba toh. Haleluya. Tidak ada ikut Tuhan jadi Kristen itu possible. Tidak ono. Ayat 27. Saya tunjukkan pelan-pelan. Tolong pemusik yuk masuk. Supaya Bapak Ibu Saudara nanti beda-beda. Anda akan takut Tuhan, menghormati Tuhan Yesus, menghormati Allah Elohim. Hidupmu baik, hidupmu lemah lembut. Hidupmu jadi berkat, jadi teladan, jadi contoh. Sebab engkau melihat dirimu sendiri impossible. Kalau itu belum sampai, ya saudara masih di pinggir neraka saudara. Belum masuk surga. Belum sama sekali. Anda masih di pinggir neraka. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Tuhan Yesus, bersamamu Bapa. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Tuhan Yesus, perhatikan, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Masuk akal enggak? Seorang Petrus, nelayan besar. Nelayan itu butuh makan loh saudara. Loh, coba toh saudara ke Sedang Biru sana. Cari ikan loh untuk makan. Ditinggal semuanya. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Jadi gitu loh saudara. Jadi jangan gampang nabrak saya. Ah Febi kaya gak urip aja. Gak hidup aja. Gak ngerti ya ekonomi tambah serat. Loh ngerti rek. Ya Pak Febi enak. Lah aku gak enak. Ya salahmu dewe. Buktinya saya 25 tahun enak terus itu. Masuk kamu gak enak-enak terus?
Tidak ada orang ikut Tuhan itu tidak enak. Buktinya Petrus ini. Apakah Petrus tidak mengalami pergumulan? Bagaimana istrinya? Bagaimana anaknya? Coba toh, mari saya bawa sesuatu yang impossible. Supaya saudara ngerti nilai mengikut Tuhan Yesus. Dan dia meninggalkan segala sesuatu. Semua murid meninggalkan segala sesuatu. Dan mengikut engkau. Sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka tetap melayani Tuhan. Dan mati sebagai martir. Saya mau tanya. Apakah di dunia mereka memperoleh sesuatu yang berharga? Halo? Tidak. Siapa di sini yang sudah menikmati berkat Tuhan. Diberi gaji. Bisa beli sesuatu, berkat jasmani, materi. Ayo sama saya angkat tangan, karena saya juga ngalami. Coba saya mau lihat, semua nerima toh? Berarti Anda lebih baik daripada Petrus toh? Haleluya. Maka kalau Anda tidak lebih dari Petrus, ibadah saudara maka saudara malu dong. Bisa ngerti sekarang? Sedangkan Petrus apa yang dia dapat? Murid-murid Rasul sama sekali dia tidak dapat sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Sampai Petrus berkata, apakah yang kami peroleh? Tahu jawab Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, kapan nanti Yerusalem baru? Tunggu aku nak. Sabar. Apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, itu ketika Tuhan Yesus datang nanti. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berjanji kok, Petrus kamu ikut aku nanti kamu punya kapal besar dan perusahaan sarden. Sempat ketika dia kecewa, sempat dia bertobat, dia merasa dosa, dia nelayan lagi, cari ikan lagi, ikutlah murid yang lain karena dia leader. Ikut semua, Yohanes ikut. Tuhan Yesus datang kepada mereka, dia bikin mujizat lagi. Bapak Ibu Saudara harus mengerti tentang mengikut Tuhan dengan benar. Kristen yang benar sedang kita bangun di tempat ini. Tempat yang tidak dikenal, gereja yang kecil, pendeta yang tidak terkenal. Tapi saya mau kita semua dikenal oleh Tuhan Yesus. Dikenal oleh Bapa. Bertahan saudara, saya bilang. Kita tidak main-main kok saudara. Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Impossible toh. Jadi kalau saudara ada pada posisi yang kau lakukan, itu impossible bagi dunia, bersyukurlah, upahmu besar. Ngerti sekarang? Meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya. Lihat saudara, orang tua ditinggal. Itu yang saya cerita Lydia Nur Said itu. Dan dia nyanyi, Bapa surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Saudara, ada seorang ibu di Jombang. Ini pendeta yang cerita saya, jemaatnya itu buta huruf. Ibu ini bukan orang Kristen asalnya. Dan dia percaya Tuhan Yesus. Dalam kebuta hurufannya, dia dengar lagu ini. Dia kalau nyanyi saksi sambil setrika. Dan dia nggak bisa lihat LCD juga, atau nggak ngerti waktu itu overhead. Dia kalau nyanyi gini. Bapa Suradi, ajarku mengenal. Saudara, dia cinta Tuhan. Dia dengarnya Bapak Surgawi itu Suradi. Saudara, mungkin manusia membuat melihat saudara, mendengar saudara tidak bisa baca. Tapi Allah mengerti hati saudara.
Allah mengerti hati, bahasa, tangisanmu Dia tahu. Kamu dipecat karena Tuhan Yesus. Kamu diusir rumah karena Tuhan Yesus. Kamu menangis. Tangisanmu dibaca oleh Tuhan Yesus. Dan dijadikan upah yang besar. Makanya saudara, ikut Tuhan itu jangan main-main. Dan tidak perlu kita takut. Makanya kalau saudara tidak ngerti, tanyalah saya. Ayo. Anak-anak atau ladangnya. Setiap orang karena namaku meninggalkan anak-anaknya. Jadi saya kadang itu gimana ya, untuk menjelaskan terlalu melankolis orang Kristen. Oh, harus balance hidup itu. Lihat dari sisi mana dulu. Ini keluarga ditinggal loh. Masuk akal? Makanya kalau kita masih bersama keluarga bisa melayani itu indah. Tapi ada waktunya saudara. Saudara akan mengalami karena Kristus. Maka itu saudara tidak perlu khawatir dan takut. Asal kau mau ikut Tuhan Yesus. Asal kau lakukan bagi Dia dan bagi Allah Bapa. Apapun terjadi dalam hidupmu, upahmu besar. Kita ini mesti ngerti kalau sampai hari ini tidak ada kekurangan. Kamu masih bisa nikmati minum enak, hidup enak, kasih sehat. Sudah saudara, itu anugerah. Jangan membuat kemudian engkau kendor. Tapi ada orang-orang impossible yang dia lakukan dan jangan dihina. Dorong mereka. Bisa mengerti? Meninggalkan ladangnya itu meninggalkan apa? Kerjaannya. Gendeng enggak? Gila enggak? Gila enggak? Tuh. Boleh enggak sama Tuhan Yesus? Boleh. Saudara, enggak main-main saudara. Akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya saudara, saya tidak mengajarkan saudara untuk meninggalkan keluarga saudara. Tidak meninggalkan pekerjaan, tapi kadang Anda harus melihat situasi. Kalau saudara bersama keluarga saudara sudah melayani, itu tidak terjadi seperti ini. Tapi kalau saudaramu sedang proses, keluargamu proses, kamu harus siap. Jangan takut. Dipisahkan pun berangkat toh, tak kasih tahu. Siap. Tinggal saya bilang. Karena engkau harus lakukan. Katakan amin. Makanya Anda jangan pernah ditipu setan. Kalau saya mendengarkan kemarin ada talk show di radio bicara tentang pelayanan dan keluarga. Lebay saya bilang. Lebay ini orang. Ngapain ngajari orang kayak gini? Lihat saudara. Masih banyak pengajaran-pengajaran yang membuat saudara lebay. Anda bukan prajurit. Saudara, tipe saya didik saudara. Saya prajurit. Makanya saya senang dengan orang laki-laki pria yang punya sifat hero. Prajurit. Bruce Lee. IP man. Itu saya senang. Itu loh laki-laki. Yang tidak pernah lihat-lihat ya. Yang laki-laki itu lihat toh. Seorang yang punya karakter pria. Dia tahu istrinya menderita. Karena dia harus melatih. Karena dia harus bergerak, bekerja buat bangsanya. Dia tahu istrinya dan anaknya membutuhkan. Lihat sikap dia. Pelajari. Bruce Lee lihat. Orang bilang kan kaku banget tuh. Orang keras kepala ini. Tapi dia lakukan sesuatu yang lebih mulia. Dan dia diam. Dia tidak menyerang. Sampai mati. Di dalam perjuangan. Kondisi gimana keluarganya? Maka jangan lebih lah saudara. Saya tidak pernah ngajarkan jemaat yang saya layani ini lebay. Makanya kalau Anda, keluargamu masih belum benar-benar ikut. Kalau yang sudah ikut enak saudara. Karena sama-sama toh. Tapi kalau tidak proses, saudara harus kenceng kayak gini. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Ya,
Tapi saudara harus mengerti apa yang saudara lakukan itu impossible. Tetapi bersama Tuhan itu bisa. Dan itu yang dilakukan oleh rasul semuanya. Akan menerima 100 kali dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Siapakah orang-orang yang terakhir menjadi terdahulu? Orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Impossible. Kalau kita masih mengikut Tuhan itu saudara rasa masih possible, Anda anugerah. Jalani masih Anda. Bersyukurlah. Tapi ada sesuatu di dalam saudara yang harus bekerja dulu yang seperti saya katakan bersama Tuhan. Ingat, bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bisa. Makanya saya bilang yang terikat rokok, minuman keras, terikat perempuan, terikat bersama Tuhan lepas. Asal kamu percaya. Kalau saudara masih berkata ini, ya enggak bisa ya Pak. Terjadilah sampai mati kamu enggak akan lepas. Karena mulutmu berkata tidak bisa. Tapi aku bersama Tuhan aku katakan, I can do it all things. God bless you.